Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subairi dari SMA Negeri 1 Tiris. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 kelas 110 Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini akan menyajikan video terkait dengan aksi nyata 3.3, yaitu penyusunan program yang berdampak pada murid. Pada aksi nyata ini mengambil tema yaitu pembuatan dan pemanfaatan ekoenzim sebagai solusi permasalahan sampah organik yang ada di sekolah maupun di rumah tangga. Latar belakang dari program ini adalah yang pertama, Kecamatan Tiris merupakan daerah yang menghasilkan buah-buahan seperti manggis, pisang, alpukat, dan sayur-sayuran, dan memang letaknya di pegunungan. Yang kedua, sampah organik yang dihasilkan atau yang berada di sekolah maupun yang ada di rumah tangga merupakan permasalahan yang harus diselesaikan sehingga sampah organik lebih bermanfaat keberadaannya. Yang ketiga, siswa membutuhkan pengetahuan terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, tujuan dari program ini yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada siswa terkait dengan pembuatan dan pemanfaatan ekoenzim sehingga sampah organik yang ada di sekolah maupun di rumahnya masing-masing siswa atau sampah hasil rumah tangga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bahkan merupakan solusi terkait dengan permasalahan sampah. Yang kedua, pengelolaan sampah organik yang membutuhkan solusi sehingga sampah yang ada, khususnya yang berasal dari buah, dalam hal ini adalah kulit buah dan sayur, bisa dimanfaatkan sebagai ekoenzim. Karena ekoenzim tersebut bisa digunakan untuk pupuk ataupun untuk pestisida di dalam pertanian dan juga sebagai obat kesehatan. Misalnya untuk obat detok. Sehingga pembuatan ekoenzim ini sangat diperlukan dan anak-anak membutuhkan pengetahuan terkait dengan pembuatan ekoenzim ini yang pada akhirnya bisa membantu menyelesaikan permasalahan terkait dengan sampah organik. Pembuatan ekoenzim sebagai salah satu kegiatan kokurikuler yang dapat membantu atau mendukung pembelajaran di sekolah, khususnya terkait dengan pemahaman pemanfaatan sumber daya alam dan penyelesaian sampah yang ada di sekitar, yaitu di sekolah maupun di rumah tangga. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kegiatan ini atau terwujudnya program kegiatan ini, saya melakukan kegiatan diseminasi atau pelatihan
pembuatan dan pemanfaatan ekoenzim yang diikuti oleh semua guru tata usaha, pengurus OSIS, dan perwakilan kelas yang ada di SMA Negeri 1 Tiris, yang pada akhirnya setelah mereka bisa membuat ekoenzim akan ditularkan di kelas masing-masing, sehingga terkait dengan hasil ekoenzim nanti bisa dimanfaatkan oleh sekolah maupun oleh siswa. Sekolah, dalam hal ini SMA Negeri 1 Tiris, memiliki beberapa kebun bunga atau tanaman yang ada di halaman sekolah yang memerlukan nutrisi dan perawatan, sehingga hasil ekoenzim bisa dimanfaatkan sebagai pupuk dan juga sebagai antioksida. Pembuatan dan pemanfaatan ekoenzim ini merupakan kegiatan kokurikuler yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah, khususnya pemanfaatan sumber daya alam dan penyelesaian solusi permasalahan sampah organik, baik yang ada di sekolah maupun di rumah tangga. Untuk melaksanakan program pembuatan dan pemanfaatan ekoenzim ini, saya melakukan kegiatan diseminasi atau pelatihan pembuatan dan pemanfaatan ekoenzim yang diikuti oleh guru, staf tata usaha, pengurus OSIS, dan perwakilan kelas yang ada di SMA Negeri 1 Tiris. Dan harapannya setelah mereka bisa membuat ekoenzim ini bisa ditularkan di kelas masing-masing, yang pada akhirnya bisa digunakan oleh sekolah maupun oleh siswa di rumahnya masing-masing. SMA Negeri 1 Tiris memiliki beberapa taman di depan kelas yang membutuhkan perawatan, baik untuk pupuk, untuk mencegah hama, dan ini bisa dimanfaatkan dari ekoenzim. Karena hasil dari ekoenzim nanti bisa digunakan sebagai pupuk, sebagai obat pestisida, dan juga sebagai obat kesehatan. Dalam hal ini adalah obat detox. Dengan demikian, pembuatan dan pemanfaatan ekoenzim yang diselenggarakan pada kesempatan ini akan berguna kepada siswa baik ketika di sekolah maupun ketika di rumahnya masing-masing. Dan harapannya juga bisa diterapkan di lingkungan masyarakat secara umum. Ketika siswa sudah memahami mulai dari pembuatan sampai pemanfaatan ekoenzim, maka permasalahan terkait dengan permasalahan sampah organik, ya, dalam hal ini adalah kulit buah dan sayur, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian maupun kesehatan. Oleh karena itu, tahapan dari pembuatan ekoenzim ini bisa kita lihat di tayangan video berikutnya, karena diselenggarakan diseminasi atau pelatihan pembuatan ekoenzim. 30? Bisa. Oke, terima kasih sekali lagi. Nah, diprediksi jam 2 sudah selesai, ternyata tadi diskusinya masih seru. Baik, untuk menyingkat waktu, kita mulai pelatihan atau pengimbasan, ya sebenarnya ini ekoenzim. Ya. Oke, bisa lanjut. Jadi itu tambahan untuk pengumpulan sampah, ya, karena sampah memang ini. Baik, sebelum saya lanjutkan,
Nah, sebenarnya untuk sampah ini sudah ada peringatan peduli Hari Sampah Nasional. Peduli Sampah Nasional. Jadi Hari Peduli Sampah Nasional. Mungkin di antara Bapak Ibu dan anak-anak yang tahu kira-kira tanggal berapa peringatan Hari Sampah Nasional itu? Siapa? Tanggal 21 Februari. Oke, tepuk tangan untuk Nabila ya. Oke. Nah, untuk sekolah-sekolah Nabila kan biasanya ini wajib untuk melakukan peringatan. Ada aksinya biasanya ya. Mungkin sekolah kita tahun depan ya, kita harapkan sudah ada aksi peringatan peduli Hari Sampah Nasional ini. Oh iya, ada tanggalnya di situ ya memang ya. Oke. Iya. Padahal kita lihat di rumah tangga itu ada organik dan anorganik, lebih banyak yang anorganik. Nah, kenapa kita tidak justru menitik beratkan pada yang Anorganik? Anorganik yang itu justru sangat berbahaya. Kalau organik saya pikir seandainya pun tidak pun ini itu dibuang ke karbon, ke karang sudah jadi pupuk sudah. Nah, gitu. Kenapa enggak yang anorganik? Kalau itu sudah biasa menurut saya. Oke, jadi sudah Bapak. Ya, sudah. Oke, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Sampah memang ada yang organik, ada yang anorganik. Ini sebenarnya butuh orang banyak ya. Semua masyarakat harapannya bisa menyadari akan sampah itu. Dan untuk anorganik ya, mulai dari penyelesaian yang sederhana sampai ke yang rumit juga sudah dilakukan. Seperti misalkan untuk yang anorganik ya, sekarang sudah ada tadi yang pertama saya tampilkan ya, mengumpulkan sampah anorganik kayak botol-botol tadi ya, ditimbang akan menghasilkan uang. Itu sebenarnya salah satu cara untuk mengatasi sampah juga ya. Dan itu kan didaur ulang. Dan untuk minuman saat ini yang saya tahu gelas yang didaur ulang hanya merek Aqua. Saya sempat mencari literatur juga ya. Kenapa tidak semua produsen itu berusaha untuk mendaur ulang produksi yang dihasilkan? Nah, yang saya tahu sekarang hanya Aqua. Jadi Aqua itu memproduksi ulang atau mendaur ulang ya sampah yang dihasilkan dari produksi air Aqua itu. Mungkin nanti yang lain akan mengikuti juga. Lebih dari 5 ini kemarin sudah diatur. Oke, boleh. Boleh ya. Perbandingannya itu berdasarkan volume atau timbangan atau gimana? Berdasarkan timbangan. Timbangan ya. Oke, berdasarkan timbangan. Berdasarkan timbangan. Oke, boleh lanjut. Jadi seperti tadi bahan yang diperlukan sampah dapur organik ya, sisa buah, kulit buah ya. Terus gula merah, tebu ya. Ini bisa diganti dengan tetes. Untuk sekarang kita pakai tetes. Kalau bahasa biologinya adalah molase. Itu adalah bahan makanannya bakterinya nanti Bapak Ibu. Kalau di jamur juga sama, kita pakai katul. Ini juga sama. Ya. Dan ini berbeda dengan pembuatan nata de coco atau nata-nata yang lain. Kalau itu kan kita biarkan dari bakteri yang sudah ada. Nah, kalau ini kan belum ada bakterinya. Dan itu akan menjadi. Makanya syaratnya nanti kulit buah yang dipakai termasuk sayurnya harus bersih. Sehingga dalam pelaksanaan kalau Bapak Ibu ketika merasa ada sisa tadi itu karena belum nyampe dengan perbandingan itu, kita simpan dulu di kulkas. Baru kalau sudah memenuhi perbandingan tadi bisa dilakukan pembuatan enzimnya ini. Boleh lanjut? Air bersih ya, air bersih. Untuk air bersih kemarin sudah saya tanyakan untuk daerah titis yang ada di sekolah kita ini berasal dari air sumber. Ya, seandainya dari PDAM itu tidak disarankan menggunakan langsung, harus didiamkan dulu selama 3 hari. Karena itu air dari PDAM biasanya menggunakan kaporit sebagai tambahan. Pestisida untuk mengobat tanaman biar tidak kena hama ya bisa ditambahkan serai ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini kalau saya lihat ada mulia yang suka bunga ini. Nah itu bisa nanti disemprot dengan itu biar tidak ada hamanya. Oke, bisa dilanjutkan.
dari sampah-sampah organik, mulai dari sampah kulit buah-buahan, sampah sayuran, dan juga yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga di dapur yang tentunya harus organik ya. Nah ini kita membuatnya dengan perbandingan 1:3:10. 1 untuk gula merah bisa diganti dengan tetes, kemudian 3 untuk buahnya yaitu seberat 0,9 liter, dan juga 10 untuk airnya. Nah di sini kita menggunakan selang, kemudian di sini ada air. Ini adalah untuk indikator bahwa fermentasinya berlangsung. Bagaimana tandanya? Yaitu nanti akan timbul gelembung-gelembung udara pada air. Nah, kita tunggu 3 bulan lagi apakah ekoenzim ini berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bebas sampah 2030 bisa, bisa, bisa. Tak kenal maka tak kenal. Perkenalkan, nama saya Nabila Maulida, siswi SMA Negeri 1 Tiris. Dan pada kali ini kami diberi kesempatan untuk membuat ekoenzim yang dibina oleh Bapak Subairi. Dan di sini juga saya bersama dengan rekan-rekan saya. Halo. Nah, agar tidak lama-lama, maka akan langsung saya jelaskan saja proses dari pembuatan ekoenzim. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Alatnya adalah berupa wadah, di sini berupa galon berukuran 15 liter. Dan bahannya yang pertama adalah air, yang kedua adalah molase, dan yang ketiga adalah sampah dapur organik, atau bisa memakai kulit buah atau kulit sayur. Di sini molasenya kami menggunakan 900 gram, dan bahan yang digunakan atau sampah organiknya yaitu kulit dari buah pepaya sebanyak 430 gram, kulit buah manggis 390 gram, markisa 400 gram, timun 600 gram, rambutan 600 gram, semangka 280 gram, dan jika ditotal hasilnya adalah 2700 gram atau 2,7 kg. Airnya kami menggunakan sebanyak 9 liter karena dalam pembuatan ekoenzim ini perbandingannya adalah 1:3:10. Proses pembuatannya adalah siapkan wadah dan langsung diisi dengan air yang 9 liter tadi. Setelah itu masukkan molase ke dalam wadah yang telah berisi air. Sementara itu juga sampah organiknya dipotong kecil-kecil dan juga dicuci bersih. Lanjut juga dimasukkan ke dalam wadah di sini. Setelah itu kita aduk rata semuanya. Setelah diaduk rata, kita tutup dengan tutup galon, dan di sini juga ada selang. Fungsi dari selang ini adalah agar udara yang keluar bisa keluar dengan sendirinya. Setelah itu kita simpan selama 3 bulan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dari pembuatan ekoenzim. Teman-teman sekalian bisa mencoba juga di rumah atau di sekolah teman-teman. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Indonesia bebas sampah 2030 bisa, bisa, bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada teman-teman guru, teman sejawat, pengurus OSIS, dan siswa SMA Negeri 1 Tiris yang telah mendukung, mensukseskan kegiatan pembuatan dan pemanfaatan ekoenzim di SMA Negeri 1 Tiris, yang merupakan juga solusi pemecahan terkait dengan sampah organik. Dalam hal ini adalah kulit sayur, kulit buah, dan sayuran.